Saya keluar dari Iya. rumah sakit, sekitar seminggu kemudian atau kurang dari seminggu, jam 2 siang itu di kamar saya rebah. Saya rebah, saya dibawa ke Yerusalem Baru. Lalu penampakan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi, matanya mengeluarkan kilatan listrik, rambutnya putih metah, kulitnya itu seperti logam tembaga agak rose gold begitu. Tapi dia besar sekali ya, sekitar 2 meter lebih lah begitu. Dan dia terbang di atas kita. Dan pada malam hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan berdiskusi dengan hambanya, Bapak Samuel Siaan, untuk supaya kita bisa lebih jauh memahami tentang dunia apologet, terus apa yang telah beliau lakukan dan kenapa beliau sampai terjun di dalam dunia apologet. Oke, kita sambut Bapak Samuel Siaan. Shalom Pak Samuel. Shalom Pak Yusuf. Suara Apa saya jelas kabar ya? Pak? Baik, Jelas, baik. jelas Pak. Iya, Ya, puji Tuhan jelas. Pak, luar Kabar biasa ya. baik ya. Iya, terima kasih. Ya, terima Pak kasih Yusuf Pak, gimana? sudah Sehat? sehat Pak, puji Tuhan. Tuhan Yesus Baik, Pak. dahsyat Pak. Tuhan Amin. Yesus selalu merencanakan kebaikan buat kita semua ya. Iya. Haleluya. Wah, itu kaosnya boleh bagi-bagi dong Pak. Boleh, nanti saya sablonin sendiri. Ya, iya, iya. Iya, ini luar biasa teman-teman. Ini Pak Samuel, ini salah satu apologet yang sangat ditakuti oleh para ustadz karena beliau punya sengatannya tanda petik ya, itu Iya, cukup sengatan listrik ya Pak. cukup cukup menghambat ya, istilahnya penyelewengan dari berita-berita yang dimuat atau disampaikan yang diangkat dari Injil itu sendiri ya. Dan pada malam hari ini saya akan sedikit bertanya dulu ini kepada Pak Samuel sebelum Pak Samuel mengulas atau memberikan presentasi kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan beliau ya. Pak Samuel, Ya. apa yang menjadi dasar Bapak sehingga Bapak ini mengambil langkah untuk masuk ke wilayah apologet, Pak? Apa yang mendorong Bapak, Pak? Jadi dulu waktu tahun 91 kelas 2 SMA, saya memiliki pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Saya terkena serangan jantung, seperti jantung bocor begitu. Dalam waktu nggak ada setengah jam, bahkan hitungan menit, saya badannya biru semua, Pak. Itu kejadian di depan rumah saya. Ada beberapa rumah, depan rumah saya agak ke kanan. Tiba-tiba saya diserang di situ. Lalu saya berjalan dengan sudah tidak panca indera tuh sudah tidak bekerja 100%, udah 50%. Saya udah nggak bisa dengar, saya udah nggak bisa lihat, udah samar-samar. Bahkan kulit saya udah mulai mati rasa. Lalu saya berjalan meraba-raba sampai ke rumah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, Medika Klinik Bekasi, lalu dari situ ditensi 90/0, dari situ dibawa ke rumah sakit PGI Cikini, dengan ambulans. Ibu saya yang beserta saya, ayah saya naik kendaraan, naik mobil, mengabari semua saudara-saudara. Lalu saya sampai, itu dari Medika Klinik Bekasi itu, saya dirujuk ke rumah sakit PGI Cikini, Raden Saleh. Terus saya sesampainya di sana langsung masuk ruang ICU. Langsung masuk ruang ICU dan semua keluarga saya di Jakarta sudah di situ semua. Pada stres semua kan begitu. Nah, melihat kestresan itu saya juga jadi stres kan begitu. Mama saya nangis-nangis segala macam. Lalu saya masuk ruang ICU. Bapak saya tanya, "Kamu mau ngomong apa?" Karena saya udah susah ngomong. Nah, di situ saya bicara, saya berkata, "Tuhan, mungkin saya nggak kenal kamu, tapi kamu pasti kenal saya kalau kamu betul ada. Saya bilang saya nggak mau mati sekarang, tapi kalau mau mati oke lah, tapi jangan mati sekarang. Pakai saya dengan caramu kan begitu." Saya bilang sama Tuhan. Saya minta sebelum jam 2, saya mau dengar detak jantung saya normal. Karena pada waktu itu alat mesin track jantung saya sudah bunyi, sudah ditempel di dada saya, sudah dikasih jelly, semua sudah dilumuri jelly.
Uh, lalu saya waktu itu pakai baju pramuka, saya ingat ya. Karena waktu itu hari Sabtu, mau pramuka pada saat itu. Terus benar, waktu itu saya udah hampir nggak bisa lihat, kulit saya mati rasa, di tempat tidur pun saya seperti melayang, karena saya nggak bisa merasakan tempat tidur itu kan. Terus berangsur-angsur, saya melihat semuanya putih, tapi berangsur-angsur suhu badan mulai kembali. Saya mulai merasakan AC, hangat, selimut yang kena ke saya itu saya mulai terasa. Sebelum jam 2 saya udah normal, Pak. Udah bisa lihat, udah nggak putih lagi semuanya gitu kan. Udah bisa lihat. Nah, lalu alat detak jantung masih ada di sebelah. Nah, karena dokter sudah sampai hampir 3 hari nggak tahu penyakit saya apa, lalu saya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk di-scan jantung. Ternyata klep jantung normal semua. Padahal dokter di Cikini pada saat itu bilang ini cacat jantung. Mama saya marah-marah. Kita tidak ada yang punya track record cacat jantung begitu. Tapi terus dibawa ke Cikini, ke Mangunkusumo, RS Rumah Sakit Umum, ternyata normal. Udah, tapi harus tunggu dari rumah sakit dulu, baru sekitar seminggu dia dapat keputusannya. Akhirnya saya dikatakan keracunan makanan. Lalu saya pulang. Tapi kalau keracunan makanan, ibu saya kan nggak keracunan makanan kan gitu. Nah, karena kalau dari rumah sakit mesti keluar, mesti ketemu dulu penyakitnya apa kan begitu. Saya keluar dari rumah sakit, sekitar seminggu kemudian atau kurang dari seminggu, jam 2 siang itu di kamar saya rebah. Saya dibawa ke Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru itu saya melihat, saya singkat aja ceritanya ya, saya melihat seperti yang di Wahyu 14. Wahyu 14 dari mulai ayat 2 sampai saya mendengar nyanyian-nyanyian itu, Pak. Sampai 4 lah gitu. Itu ayat Wahyu 14 ayat 2 sampai 4. Saya melihat semuanya itu seperti yang di Wahyu 2 ayat 14. Lalu saya melihat Yesus Kristus dalam rupa yang dilihat oleh Daniel, Yehezkiel, dan Yohanes, Rasul Yohanes. Yang berpakaian lenan putih, ada ornamen emasnya di dada dan di kerahnya ada batu rubi, kakinya seperti tembaga tuangan, terus matanya bercahaya, lalu saya pegang dia, saya berubah jadi anak bayi, lalu saya naik ke pundaknya, sebelah kanan sini, lalu saya cium pipinya. Begitu saya masuk ke, tadinya saya berdiri bersama orang-orang semua berbaju putih. Tapi saya nggak begitu jelas lihat Yesus itu, karena terang sekali. Nah, ketika saya megang tangan dia, saya langsung berubah jadi anak kecil, lalu saya manjat dari sini, Pak, sampai ke sini. Baru saya bisa lihat jelas dia, karena saya sudah masuk di ruang lingkup cahaya dia. Gitu. Lalu penampakan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi, matanya mengeluarkan kilatan listrik, rambutnya putih metah, kulitnya itu seperti logam tembaga, agak rose gold begitu. Tapi dia besar sekali ya, sekitar 2 meter lebih lah begitu. Dan dia terbang di atas kita. Lalu dia berkata kepada saya, kata-katanya begini, aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya. Begitu. Terus saya ditaruh lagi sama dia, begitu saya ditaruh, saya udah ada di tempat tidur saya lagi. Jadi dalam roh saya dibawa ke sana. Siang hari. Iya. Terus setahun kemudian, setahun kemudian, ada seorang pendeta yang datang kepada saya, setelah saya dibaptis Islam sama dia memberikan nats saya, ayat itu yang diucapkan Yesus, dan saya nggak pernah tahu kalau ayat kata-kata Yesus itu ada di Alkitab gitu. Lalu dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, waktu dibaptis itu di belakang saya itu ada orang lepra basah sembuh. Saat itu juga. Terus dia bikin kesaksian seminggu kemudian. Itu waktu itu kalau baptisannya di Bank Dewa Ruci dan Mogot. Nah, jadi itu ceritanya. Dari situ saya hampir selama 2 tahun lebih saya belajar dari alam roh tanpa baca Alkitab. Saya baca Alkitab tetapi tidak begitu mengerti. Tetapi diilhamkan kepada saya tentang akhir zaman. Terus setelah itu sama sekitar kejadian-kejadian nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Lalu saya masuk Trisakti tahun 92, Pak. Masuk Trisakti tahun 92, tahun 98 kejadian, Pak. Ya, yang saya lihat itu kejadian persis tahun 98, 14 Mei. Makanya di situ saya dapat mimpi, dapat kata-kata,
14 Mei 98 dikurang 50 tahun, 14 Mei 48, yaitu hari kemerdekaan Israel. 50 tahun adalah tahun Yobel bagi mereka. Nah, waktu itu saksinya termasuk anaknya Gus Dur, Yeni Janubah, teman saya. Satu fakultas, Trisakti, Desain Trisakti tahun 92. Nah, teruslah begitu. Sampai akhirnya sekitar masuk tahun 2000, disitulah saya mulai diberitahu bahwa siapakah aku, siapakah Yesus. Sampai sekarang ini. Itulah yang membuat saya menjadi seorang apologet. Disitulah saya baca Alkitab, justru saya lebih diarahkan kepada perjanjian lama untuk mengenal dia. Gitu. Itulah saya menjadi seorang apologet. Iya, tahun 2008 saya masuk Faith Freedom. Tahun 2008 saya masuk Faith Freedom Internasional. Lalu disitulah saya belajar Islamologi. Di Faith Freedom melalui Alisina dan kawan-kawannya, situ termasuk Dola di Samarinda. 2008. Ya. Itu yang memotivasi saya. Pak. Itu aja. Jadi, baik. Terus di dalam dunia apologet ini kan resikonya cukup besar ya Pak. Artinya karena kita istilahnya bersinggungan atau mungkin bergesekan gitu loh dengan iman dari teman-teman yang ada di Muslim. Itu kira-kira bagaimana Bapak menyikapi itu? Apakah Bapak ada rasa takut apa bagaimana Pak? Saya dulunya penakut ya Pak. Tapi waktu kecil, saya sudah diajarkan dunia kebatinan oleh bapak saya. Waktu bapak saya masih perdukunan. Lalu beberapa kali saya menghadang bahaya, dan bapak saya juga dulu begitu. Kita waktu zaman di perdukunan, bahaya seperti apapun bisa kita lewati, Pak. Apalagi setelah mengenal Yesus, ya. Terus waktu di Bali saya berapa kali itu mau dihajar ombak 4 kali waktu saya surfing, ya, pakai papan selancar. Lalu di Maroko saya dihadang orang dengan pedang segini, Pak, ya, pedang buat potong tebu itu, Pak. Saya terbang kerja di luar negeri 11 tahun, saya terbang puluhan kali, Pak. Kalau mau mati udah mati kapan aja ya. Teman saya dari Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, pulang ke Thailand, pesawatnya jatuh. Ya, tapi kita luput semua, Pak. Ya. Jadi saya ingat kata-kata Tuhan Yesus, aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya. Sejak itu saya nggak takut lagi. Kalau saya mau mati ya mati aja gitu. Saya cuma ingat janji Tuhan. Itu aja yang memotivasi saya. Jadi Bapak terbang itu maksudnya terbang pakai apa, Pak? Pesawat, Pak. Saya kan kerja di luar negeri 11 tahun ya, Pak. Waktu di luar negeri, 3 bulan di kota A, 3 bulan di kota B, 3 bulan di kota ini, pindah-pindah, Pak. Setiap 3 bulan itu kita pindah terus, Pak. Gitu. Oh, begitu. Saya di Maroko 5 tahun, di Dubai, Abu Dhabi, Bahrain 5 tahun, saya di Korea 5 bulan, Penang, Malaysia 5 bulan, Bali, Jakarta, Sumatera, gitu. 11 tahun saya travel. Gitu. Tadi saya lupa cerita, waktu saya contohnya kayak di Bahrain, saya membicarakan tentang Yesus kepada teman-teman Muslim di sana. Ada orang Pakistan yang marah sekali mau pukul saya. Orang Pakistan itu lebih kadrun daripada orang Abu Dhabi, Dubai, Bahrain ya. Jauh lebih kadrun orang Pakistan, ya. Terus waktu saya tahun 98 kalau nggak salah 99, itu saya membentuk suatu band yang mendanai kita itu termasuk saudaranya Gubernur Hasan. Jadi keponakannya namanya Abang Fazlun Hasan, kalau Fazlun Hasan bisa dengar di sini ya. Dan mereka semua orang Kota Raja Aceh. Ya semuanya orang Aceh, teman band saya itu. Nah di situ seingat saya diperhadapkan dengan siapa namanya, mualaf Syamsul Berat Nababan, sama kalau nggak salah Ihsan Mokoginta dulu, seingat saya. Saya diperhadapkan dengan dia, saya berdebat, dan mereka semua orang-orang Aceh, Pak, yang kafah sekali begitu ya. Itulah salah beberapa cerita, dan saya tetap baik sama mereka kasih kerjaan kok sama saya, gitu. Mereka baik, teman-teman Muslim saya mengasihi saya, Pak. Gitu. Bahkan saya ke Dubai, ke Abu Dhabi, mereka senang sama saya begitu. Iya. Mereka tawarin kita kerjaan. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa bagi sedikit, Pak,
Ya, strategi apa Pak yang Bapak pakai di dalam perjalanan Bapak untuk memasuki dunia apologet sebagai seseorang yang bersuara tentang iman Kristen gitu? Strategi apa yang Bapak pakai, Pak? Ya, pertama kita berdoa. Berdoa itu bukan ambil sikap doa, Pak. Jadi setiap Ya. saat kita mau ngapain aja, mau beli baju di departemen store, ajak Yesus suruh pilih baju itu, Pak. Nah, pokoknya dalam setiap urusan mau beli buah sekalipun, ajak Yesus suruh pilih buahnya. Kita mau berkendara kemana saja, ajak Yesus. Sama seperti Daud bergaul dengan Tuhan. Begitu. Nanti dia akan bicara sama kita. Nah, ketika dia bicara, dia kan kalau bicara berfirman, Pak. Nah, firmannya itu kalau dikatakan adalah pedang yang tajam bermata dua. Jadi sekalipun kita nggak masuk dunia apologet, dalam pilihan-pilihan selera kita pun itu adalah pilihan yang tepat gitu. Yang saya pelajari itu Tuhan itu. Dalam setiap pilihan dia tepat, dan ketika kita pakai orang senang gitu. Nah, terus di dalam segala perkara, urusan dulu saya zaman pacaran, ngomong sama Tuhan. Urusan pacaran, kenapa sih bilang urusan pacaran? Itu persoalan nggak penting sebenarnya. Tapi segala sesuatu yang tidak penting pun bicarakan dengan dia. Gitu. Nah, di situ ketika saya tahun 2008, saya masuk Faith Freedom, saya telepon bapak saya, gimana menjawab ini, gimana menjawab itu. Tapi karena keterbatasan pada waktu itu telepon dan juga waktu, akhirnya saya ambil minyak urapan, Pak. Saya urapin tuh laptop saya. Nah, saya serahkan sama Tuhan, Tuhan kau deh yang jawab, gitu. Iya kan? Tuhan tuntun saya kemana-mana, entah dari situs, entah dari mana-mana, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Entah tiba-tiba saya lagi setir mobil, tiba-tiba mendapat penglihatan. Nah, terus dari ayat Alkitab, dia bukain ayat Alkitab. Gitu. Dia tuntun saya kepada orang-orang yang akan menjawab itu, yang saya bahkan kadang-kadang nggak kenal orang itu. Jadi bergaul dengan Tuhan itu aja. Bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak menuntut kesucian loh ya. Kalau bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak menuntut kesucian, tetapi ketulusan kita, kemauan kita, dan percaya. Seolah-olah Tuhan tuh hadir gitu loh, di mobil di sebelah, duduk di sebelah, atau lagi naik motor duduk di belakang. Begitu, Pak. Itu yang penting. Iya, iya, iya. Baik, baik. Luar biasa ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini memang sebagai ini juga ya, sebagai teladan buat dunia kekristenan, bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan dari situ juga saya percaya memang Roh Kudus akan terus memperkaya seseorang kalau kita memang seringkali bersama dengan Tuhan. Ya. Karena semua kekayaan itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan ini salah satu buktinya Pak Samuel ini kaya dengan hikmat, artinya di dalam dialog memiliki banyak hal yang saya tahu itu berasal dari Roh Kudus, sehingga kebenaran-kebenaran itu bisa memberkati baik kepada Kristen bahkan juga yang non Kristen ya. Kalau memang artinya mereka sedikit agak mau membuka pikiran untuk menganalisa kata-kata yang diucapkan oleh seorang Samuel Siaan, maka saya percaya mereka juga akan melihat terang di situ ya. Itu satu hal yang luar biasa ya, bisa teman-teman bisa menjadikan contoh apa yang dilakukan oleh Pak Samuel Siaan, di mana melibatkan Tuhan dalam segala hal, jadi pergaulan, dan memang itu saya sangat setuju. Artinya bergaul dengan Tuhan itu yang Tuhan inginkan adalah ketulusan dan hati kita yang memang benar-benar merindukan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ya. Yaitu luar biasa. Oke Pak, saya mau tanya satu lagi nih Pak, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman. Bapak selama berapologeti Indonesia, apakah pernah mendapatkan ancaman nggak Pak? Pernah waktu itu saya mendapatkan ancaman karena saya sebut hadis soal mencuci dengan 3 batu. Ada yang tersinggung itu
mualaf lagi, bukan Muslim dari kecil ya. Lalu dia Iya. mengadukan, lalu saya mendapat seperti HP saya di tracking. Lalu dia ancam saya mau mendatangi saya kalau tidak mau minta maaf. Saya bilang kalau saya minta maaf ya hapus dong hadisnya. Hadisnya yang ngomong saya cuma mengulanginya saja kok. Kan begitu. Iya, Eh, benar. Posisi dia ada di Palu, Pak. Oh. Posisi dia ada di Palu. Saya bisa Hmm. tracking, Pak. Nah, posisi dia ada di Palu. Tidak lama kemudian gempa, Pak. Oh, berarti kejadiannya belum lama ya? Iya, belum lama. Dan saya waktu itu posisi di Manado. Kalau saya bilang kalau kalian mau geruduk tempat saya, datang saja ke Manado. Saya di sini kok di Laut Aru 2, saya bilang di Bethesda, depan gereja Bethesda. Gitu. Kalau mau datang ke Manado, datang aja Jo. Saya bilang datang Jo ngana-ngana ini. Kita bilang begitu, ya kan? Hmm. Nah, kayak kemarin siapa namanya, Habib siapa tuh namanya, Habib Bahar bin Smith kan datang ke Manado tuh. Nah, Iya. datang aja nggak apa-apa sih. Terus nggak lama dia gempa Pak, sekitar 2 minggu setelah itulah gempa di Palu dan orang itu sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Hmm. Oh, Gitu. yang Bapak maksudkan ini si Bahar. Bukan. Oh, mualaf ya. Sorry. Jadi si mualafnya dia melaporkan, lalu Hmm. dari kalau nggak salah dari Mualaf Center Indonesia melaporkan ke bagiannya cabang yang ada di Palu. Oh. Nah, begitu saya tahu posisi dia ada di Palu, melalui hasil usaha saya untuk men-tracking itu, eh, saya bilang, oh kita di Manado, pas. Kan dari Palu ke Manado nggak usah naik pesawat, saya bilang. Ya, Silakan aja ke baku sini. dekat. Baku dekat ya. Baku dekat ini kita boleh baku dapa ini pangan, kita bilang begitu kan. Dia tidak datang-datang. Dia bilang, oh kamu merubah trackingnya. Ya kamu kan ada yang maha kuasa di sana untuk men-tracking saya. Saya bilang begitu. Silakan. Dia bilang. Tidak lama terjadi gempa likuifasi di Palu itu, orang itu tidak terdengar lagi. Saya masih ada screenshotan dia. Hmm. Kontak personnya masih ada. Saya screenshot. Gitu. Iya. Itu Pak ceritanya Pak. Itulah. Iya. Itulah Memang. ancaman yang saya rasa cukup serius selama saya pernah jadi apologet. Oh.